Oke, ketemu lagi dengan kita Teru Musi di channel kita Mabor 666. Kali ini kita mau fun reading tentang makna dibalik aktivasi bakat spiritualmu. Bakat spiritual itu ada banyak ya, termasuk yang gifted kayak indigo, kristal, rainbow, lavender, butterfly dan lain-lain. Tapi di sini kita nggak membahas itu. Kita di sini mau membahas alasan teraktivasinya bakat itu pada diri Anda. Di sini kita mau pakai oracle card biar lebih spesifik lagi dalam menjelaskan makna dibalik aktifnya kemampuan spiritual yang Anda alami. So langsung saja kita mulai. Sepertinya ada banyak sekali alasan ya. Alasan terbangkitnya kemampuan spiritual supranatural yang terjadi pada diri Anda di sini tentunya untuk merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik lagi ya. Anda di sini menemukan kayak keluarga baru, soul family baru yang pernah mengalami masa-masa seperti yang Anda alami. Kan terkadang setiap orang itu punya background yang berbeda-beda ya. Terkadang tempaannya atau dari kisah perjalanan hidupnya itu satu dari antara mereka itu ada yang resonate sama kita. Dari situ alasan terbangkitnya spiritual supranatural kita itu salah satunya itu untuk menemukan kebahagiaan diri kita bersama mereka semua. Di sini kebangkitan spiritual yang terjadi pada diri kita juga menjadi inspirasi tersendiri di dalam diri kita, seakan menjadi motivasi hidup. Jadi terkadang manusia hidup itu ada yang terlalu fokus dengan materialistik, terlalu mengejar dunia gitu. Sementara saat terbangkitnya spiritual itu akan menjadi cahaya bagi diri kita sendiri untuk kehidupan kita nantinya di alam sana. Di sini alasan terbangkitnya spiritual itu terkadang sangat menyiksa ya, karena di awal-awal itu kadang waktu kita sedang fase awakening itu terasa sangat gelap kadang-kadang. Namun di situ sebenarnya semesta tidak sedang menyiksa diri kita dengan transisi itu. Sebenarnya semesta justru sedang membuka kebahagiaan kita yang baru ketika kita bisa menerima itu dengan ikhlas gitu. Di sini ya happiness ya, ketika kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya, diri kita setelah kita mengalami transisi menjadi spiritualis. Itu kita akan mendapatkan banyak cerita, banyak pengalaman, termasuk cara pandang baru dalam menyikapi hidup ini, sehingga kita bisa lebih bahagia lagi.
seperti yang tadi saya sampaikan, nanti di sini kita akan menemukan soul family kita gitu, yang resonate, yang senada, yang sevibrasi, nanti akan tertarik mendekat ke dalam diri kita, kemudian kita bersinergi dengan mereka untuk melakukan semacam kayak visi misi jiwa ya, dharma, berbuat kebaikan, mengasihi sesama makhluk yang ada di sekitar kita. Namun di sini makna dibalik spiritual seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal-awal itu kadang-kadang terasa gelap. Gelapnya itu karena mungkin keterbatasan logika yang seringkali menggandoli. Jadi di sini ketika bakat spiritual kita terbangun, itu kita nantinya akan menemukan soul family kita yang resonate, yang senada, yang sevibrasi, yang memiliki cara pandang yang sama, bahkan pengalaman hidup yang hampir sama gitu. Telah mengalami beberapa proses yang mereka telah berhasil melewatinya gitu. Pada fase spiritual awakening itu seperti di awal ya yang tadi saya sampaikan, itu kadang-kadang itu berat. Tapi dari itu sebenarnya kita itu sedang dilatih, dididik oleh semesta untuk sadar terhadap diri kita yang seutuhnya diri kita gitu. Di awal-awal itu kadang kita merasa seperti kayak tersiksa, kadang-kadang dari gifted yang aktif itu kadang-kadang malah seperti kayak kutukan yang menyiksa kita. Karena kita sendiri kadang jadi merasa aneh, kenapa sih saya kok jadi seperti ini, bisa melihat dimensi lain, bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Dan dari situ terkadang kita itu bingung, kita mau cerita ke siapa, kita nggak tahu harus menghadapinya itu dengan cara bagaimana. Untuk di awal-awal itu biasanya ya saat fase training, di situ kadang-kadang memang menjadi duka bagi kita. Kadang-kadang kita stres, terus akhirnya mengisolasi diri, merenung sendirian, bingung dengan apa yang kita alami. Kadang-kadang menjadi trauma juga, mau cerita ke orang takut dibully. Nah, di sini ada dukanya juga. Tapi ketika kita bisa tetap sadar, itu nanti lama-lama itu waktu, seiring berjalannya waktu, kita itu akan bisa menghadapi semua itu dengan santai aja gitu. Kembali lagi ke ini yang soul family ya. Jadi kita saat transisi dari awam ke spiritualis itu kita harus banyak sharing gitu. Nah, misalkan kita sudah menemukannya, kita sudah menemukan seseorang yang klik dengan kita, senada dengan kita itu harus sharing di situ tentang pengalaman, tentang bagaimana cara menyikapinya ketika di aktivitas sehari-hari. Dari fase dukanya itu saat transisi dari awam ke spiritualis itu sebenarnya untuk kebaikan diri kita sendiri, karena dari situ mungkin ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita yang belum kita sadari waktu kita masih awam. Dari transisi spiritual awakening itu kita menghealing diri kita sendiri. Kita melihat sinar di dalam diri kita bahwasanya kita punya kemampuan itu yang bisa kita gunakan untuk keperluan di aktivitas kita sehari-hari, untuk membantu sesama ataupun untuk kepentingan diri kita sendiri minimalnya. Dari proses healing inilah nantinya ketika kita bisa mengendalikan kekurangan sekaligus kelebihan yang ada di dalam diri kita, nantinya kita akan happiness, berbahagia. Selain itu juga ketika kita sudah menemukan teman yang memiliki background dari ketika kita sudah bertemu dengan teman yang dari background yang berbeda-beda tetapi mengalami proses yang sama, dari situ nanti kita menjadi keluarga soul family buat mereka gitu. Kita nggak merasa sendirian lagi karena ternyata ada orang yang seperti kita gitu. Dulu yang persepsi kita aneh,
apakah di dunia ini ada orang yang seperti saya. Ternyata setelah seiring berjalannya waktu, kita ketemu dengan orang-orang yang sejiwa, yang sepengalaman. Dari situ ketika kita sudah sharing, kita berbagi, nantinya ikatan itu akan semakin kuat menjadi seperti keluarga kita sendiri. Saat proses spiritual awakening nanti, ketika kita mulai melewati tangga demi tangga ya, kita mulai naik level, kesadaran kita mulai bagus, dan nanti ketika kita sudah mengalami transisi spiritual awakening, tangga demi tangga kita lewati, kita mulai naik level dengan kesadaran yang semakin meningkat. Nanti kita seiring berjalannya waktu, tim spirit guides kita itu akan turun untuk menjaga kita, entah dari alam, entah dari leluhur. Itu nanti ada saat dimana kita sudah butuh, karena pada fase spiritual awakening itu dibangkitkan bukan sekedar untuk main-main ya. Di situ nanti ada tanggung jawabnya. Misalkan kita diberi kemampuan empat untuk merasakan sekitar, dan dari situ nanti mungkin kita akan dipertemukan dengan keadaan yang dimana kita di situ harus membantu mereka yang membutuhkan gitu. Nah, tim spirit ini biasanya ada yang jadi penjaga, ada yang jadi pembimbing. Entitasnya bisa dari low, bisa dari high, tapi biasanya itu kebanyakan kalau spiritual awakening yang melalui perjalanan hidup itu biasanya yang datang itu yang dari entitas leluhur suci dari atas. Jadi enggak dari yang low, yang kayak yang isian itu enggak, tapi dari atas, dari alam gitu. Yang biasanya mereka itu membimbing, enggak membimbing itu jadi penjaga. Misalkan ancaman dari dark walker itu kan selalu ada ya. Nah, di sini peran spirit guide itulah diturunkan semesta untuk menjaga kita gitu. Mereka itu biasanya itu baik juga bijaksana gitu. Tetapi kadang-kadang ada juga yang nggak ngeh dengan spirit guide-nya gitu. Jadi kadang-kadang ketika spirit guide itu turun, ada yang teraktivasi lagi, tapi kita nggak sadar gitu. Nanti tahu-tahu kita bisa ini, kita bisa itu gitulah. Itu biasanya ada peran dari spirit guide juga. Kan dari spirit guide itu ada yang memiliki kebijaksanaan, ada yang memiliki keberanian, ada yang memiliki kekuatan gitu. Jadi di situ ngimbas juga ke diri kita gitu, ketika mereka sudah hadir bersama kita untuk jadi penjaga atau pembimbing. Nah, dari aktifnya spiritual awakening, bakat spiritual yang teraktivasi di dalam diri kita itu alasan dari semesta juga untuk mendobrak batasan-batasan, karena manusia sendiri itu seringkali dibatasi oleh logika, seringkali dibatasi oleh dogma. Nah, disinilah ketika spiritualitasnya aktif, bakat yang ada di dalam dirinya aktif, kesadaran di dalam dirinya aktif, dia itu akan melewati menjebol batasan-batasan itu gitu. Yang tadinya penuh dengan logika, nggak percaya dengan energi, nggak percaya dengan sesuatu yang sifatnya astral, dari terbangkitnya spiritual ini, bakat spiritual ini, nantinya dia akan menyaksikan sendiri kalau alam energi itu ada gitu. Entah dari melihat, mendengar, merasakan, ataupun tahu, tanpa perlu melihat, tanpa perlu mendengar, tanpa perlu merasakan. Batasan-batasan ini yang nantinya harus kita jebol agar kita bisa semakin baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Karena walaupun kita hidup di dunia 3 dimensi ini, tapi peran dari energi, peran dari tim spirit di sana itu juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi ini. Jadi di situ kita nggak boleh
menyombongkan atau merasa kita nggak butuh mereka. Nggak bisa seperti itu, karena tanpa mereka bumi ini sudah pasti hancur dari dulu. Sebab siklus keseimbangan energi juga sangat penting, dan bagi orang-orang yang berlogika itu biasanya susah menerima itu, karena ya mereka terlalu berlogika, menggunakan logikanya tanpa memikirkan tentang hal-hal yang seperti itu. Dan saat kemampuan spiritual itu sudah terbuka, kemudian Anda menemukan soul family Anda, di situ Anda jangan merasa aneh ataupun merasa gimana-gimana tentang spiritual, apalagi tentang spirit guide. Jadi mereka itu benar-benar ada, dan alam energi itu benar-benar ada dan bisa kita rasakan, bisa kita manfaatkan. Sebab ketika kita tidak mempercayai itu, sama halnya kita itu aneh gitu. Kita nggak percaya alam energi, tapi kita percaya Tuhan yang tidak terlihat. Nah, dari situlah kadang-kadang timbul banyak pertanyaan kan bagi orang-orang yang sudah melewati masa-masa awakening itu. Jadi di sini kita juga harus bisa bersikap bijak tentang alam nyata dan alam energi gitu, karena kita sendiri sebenarnya adalah makhluk energi ya, makhluk cahaya, arwah itu roh yang terbungkus oleh tubuh fisik. Jadi sebenarnya di dalam diri kita sendiri pun ada astralnya gitu, ada unsur energinya gitu. Sama halnya ketika kita mempercayai aura seseorang, kok aura itu orangnya kelihatan burek ya, kelihatan burem gitu. Itu kan tanpa kita sadari itu juga termasuk bagian dari energi. Terus ini yang paling sering ya, ketika kita saudara atau siapa yang di dekat kita itu meninggal gitu, iya kan, itu kan juga bagian dari energi roh itu. Fisiknya itu masih ada di dunia, tapi ketika unsur yang ada di dalam itu keluar, dia itu sudah nggak bisa hidup. Nah, itu juga bagian dari alam energi yang harus kita percayai, termasuk energi-energi alam semesta yang ada di sekitar kita. Jadi dari terbangkitnya spiritual ini juga memberi pelajaran bagi manusia-manusia yang berlogika, bahwasanya kita hidup di dunia ini berdampingan dengan banyak dimensi yang tanpa kita sadari mereka juga ada di sekitar kita, dan selalu nggak selalu mengawasi sih, hanya berdampingan gitu. Tapi untuk beberapa orang, untuk beberapa jiwa yang mungkin terpilih ataupun dipilih oleh mereka, itu memang ada yang diawasi, ada yang dijaga, bahkan ada yang dibimbing oleh mereka. Dan itu pun tidak aneh bagi yang sudah menjadi istilahnya menjadi dunianya lah, menjadi dunia bagi mereka. Seperti itu kurang lebih tentang alasan teraktivasinya kemampuan spiritual Anda di masa-masa transisi dari belajar, entah itu dari belajar ataupun dari pengalaman. Mungkin itu saja yang kita reading hari ini untuk mengisi waktu senggang, mengisi waktu santai. Bagi Anda yang menonton video ini, misalkan pengen request sebuah tema, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you there.